Sekarang Edri Yoso di Ningrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mencoba untuk kita fokus bahwa bangsa ini sedang dalam satu ancaman bahaya, yaitu menghadapi bencana non-alam, dalam hal ini COVID-19. Dan terkait dengan hal itu, tadi sudah dijelaskan bahwa WHO, dan ini terjadi secara di seluruh dunia, kemudian Indonesia sudah mengikuti standar yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian sudah dituangkan dalam bentuk inpres. Begitu juga kepala daerah, apakah itu dalam pergub atau perda. Kemudian tema malam ini ketika protokol kesehatan dilanggar. Masyarakat tahu, kita semua tahu bahwa yang menyolok ngata terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, yaitu terjadi di 3 tempat. Bandara, Maulid Nabi, dan di Megamendung. Hal ini sangat kita khawatirkan. Bahkan menurut data, pertambahan jumlah korban dalam kurun waktu beberapa hari ini sangat menyolok. Nah, kemudian karena apa yang dituangkan di dalam inpres atau yang berkaitan dengan protokol kesehatan, itu adalah mengutamakan keselamatan rakyat. Artinya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Yang kita kenal dengan salus populi suprema lex esto. Itu juga dikatakan oleh Presiden. Kemudian terjadi yang saya lihat terjadi pembangkangan terhadap ketentuan atau inpres. Pembangkangan ini artinya pembangkangan terhadap negara. Kalau pembangkangan terhadap negara yang berkaitan dengan keselamatan manusia atau keselamatan rakyat, itu tidak ubahnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kita sudah tahu bahwa dampak dari apabila kumpul massa dalam jumlah yang ribuan, tidak dapat dipastikan, tidak dapat dijamin bahwa akan terjadi jaga jarak. Tidak dapat dipastikan bahwa semua orang pakai masker. Ketika kita masih melanjutkan hal itu dengan berbagai dalih, dengan berbagai argumentasi sebagai pembenaran, artinya kita menyadari betul apa yang akan terjadi setelah ini. Salahkah kalau saya katakan bahwa hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan? Kita sudah sama-sama tahu lebih dari 15.000 orang yang sudah meninggal akibat dari COVID-19. Kemudian belakangan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan di 3 tempat. Ada 4 putra terbaik bangsa yang menjadi korban. 2 perwira tinggi, 2 perwira menengah Polri yang dicopot. Jelas pencopotannya karena tidak dapat melaksanakan pengamanan atau tidak dapat menghalangi. Sementara yang mau dihalangi jumlahnya sedemikian banyak. Dan memikirkan ekses yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi kalau lakukan penghalangan itu. Nah kemudian tadi saya mendengar juga dari saudara Haikal, bahwa saya catat tadi, ada pihak-pihak yang berseberangan. Enggak jelas ini berseberangan dengan siapa dan siapa pihak itu. Supaya kita terbuka. Tadi kan ngomong, ayo kita buka-bukaan kan. Kemudian anaknya Pak Rizik dijegal, diganjal. Hari H mau kepulangan. Siapa yang menggagalkan? Harus jelaskan dong, supaya tidak timbul fitnah di antara kita ini. Kemudian terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan dalam hal yang mana?
Harus dijelaskan di sini. Kemudian TNI seperti mau perang. Lah, coba kita introspeksi. Saya seumur hidup diajari oleh orang tua saya untuk menghadiri setiap peringatan Maulid Nabi. Dan sejak saya masih kecil saya digendong, dibawa oleh orang tua saya. Seumur hidup saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada kegiatan Maulid Nabi yang berisi caci maki, kemudian provokasi, kebencian terhadap pemerintah yang sah. Kemudian disebut-sebut lagi revolusi berdarah dengan berbagai ancaman-ancaman. Mari kita hentikanlah menakut-nakuti rakyat, kemudian teror memaksakan kehendak, mengajak perang berdarah, dan sebagainya. Kemudian dampak dari COVID ini, kita sama-sama tahu bahwa telah melumpuhkan perekonomian. 8 bulan anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi belajar di rumah. Kemudian nyaris semua pekerjaan work from home. Mau sampai kapan ini? Mau sampai kapan? Kalau memang kita mencintai bangsa ini, mari kita sama-sama menahan diri, menahan nafsu politik. Tadi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh tenaga ahli utama dari kantor staf presidenan. Menyebut ada 3 power tadi. The power of belief, the power of unity, dan power of commitment. Di dalam power of unity disebutkan ada ulama dan umaroh. Nah di sini ulamanya tidak taat kepada umaroh. Tadi sudah diuraikan panjang lebar. Bahwa pemerintahnya pemerintah yang sah. Jangan diprovokasi rakyat mengatakan bahwa Jokowi presiden yang ilegal. Ini kan akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Kemudian kaitannya dengan power of commitment. Harus ada trust. Tadi ada pernyataan bahwa kalau saya tidak salah merangkap tadi terjadi public distrust. Kenapa? Yang saya lihat karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah dengan berbagai fitnah. Nah ini yang harus kita hentikan kalau memang kita cinta terhadap bangsa ini. Jadi jangan kita mencari alasan pembenarlah dalam forum ini. Saya tahu bahwa setelah ini saya akan diteror. Beberapa waktu lalu karena saya datang ke Polda, saya catat itu, ada saya simpan. Lebih dari 200 nomor telepon melalui WhatsApp dengan cara yang sangat sistematis menteror saya. Itu saya yakin dilakukan oleh semacam tim cyber. Dengan kata-kata yang caci maki, tidak kalah kotornya dengan apa yang diucapkan pada saat acara Maulid Nabi. Kemudian saya berharap kepada teman-teman di FPI yang ada wacana untuk reuni 212, kalau memang kita cinta terhadap bangsa ini, pertimbangkan kembali agar jangan sampai terjadi ada klaster pasca reuni 212. Kita lihat antara manfaat dan mudaratnya apa. Kembali lagi hati kita yang berbicara. Kalau memang kita cinta kepada bangsa ini, bukan dengan cara-cara seperti yang dilakukan selama ini. Sementara itu dari saya Bang Karni, tapi kalau ada tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan ini, tolong saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Terima kasih. Ya waktunya udah habis betul. Baik. Saya menjawab apa yang dikatakan Bang Henry. Ya, pihak-pihak yang berseberangan itu siapa? Ya pemerintah Bang. Pemerintah berseberangan. Karena kita oposisi tapi dianggap musuh. Siapa yang menghambat kepulangan? Ya kamu udah dijelaskan berkali-kali. Seharusnya Bang Henry tidak perlu lagi bertanya hal-hal yang udah ratusan kali dijelaskan. Itu udah detail sekali. Siapa yang menghambat, bagaimana hambatannya, kenapa 3,5 tahun nggak bisa pulang, nggak perlu lagi dijelaskan di sini, udah jelas.
Lalu yang saya mau tanya juga, Pak Henry bilang ada data naik beberapa hari ini yang ahlinya sudah bicara bahwa kenaikan sekarang akibat dari kejadian minimal nih Pak ya, 14 hari yang lalu, bukan beberapa hari. Kemudian yang saya jawab, ajakan perang berdarah ini fitnah. Revolusi akhlak yang kami sampaikan, revolusi akhlak, nggak ada ajakan perang berdarah, nggak ada. Ya berbagai fitnah, berbagai itu banyak Bang Henry. Kalau berbagai fitnah, itu fitnah yang mana ya. Kemudian reuni, kami jawab sekarang, reuni 212 ditunda. Bulan Desember ditunda demi untuk semua masyarakat. Ini saya katakan sebagai juru bicara PA212 ditunda dengan melihat pilkada, apalagi ntar ada 100 tokoh bicara secara daring dan seterusnya. Cuman tolong saya mohon diuruskan, jangan jadi besar lagi Bang Henry ajakan perang berdarah. Waduh, hati-hati Bang. Saya jelaskan sedikit saja ya. Habib Rizik adalah ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah asyariyah. Apa artinya Bang? Artinya kita selalu ikut jalur konstitusi. Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan mendirikan negara di atas satu negara. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan bughat, artinya melarikan diri dari pemerintah yang sah. Itu mungkin Bang Henry belum pernah jumpa Habib Rizik. Kalau jumpa lain lagi ceritanya masalahnya. Beliau ingin dialog, ingin rekonsiliasi tapi ditolak. Oleh siapa yang tolak? Istana yang tolak Pak. Jelas. Waktu habis. Bang Ari, seperti tadi saya katakan kalau ada tanggapan terhadap ini izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan. Tadi kalau dikatakan siapa, kemudian ya pemerintah dan sebagainya. Kaitannya dengan kepulangan yang menjegal dan sebagainya. Kita ini mempunyai wakil negara di Saudi, dalam hal ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi sudah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Tentunya saya sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, saya berpegang pada pernyataan dari Duta Besar selaku wakil negara, itu satu. Yang kedua, mengenai perang, mungkin saya salah menyebut istilah, revolusi. Kalau revolusi akhlak tidak dapat kita lakukan, bagaimana mengajak orang revolusi akhlak? Sementara kita tidak memberikan contoh bagaimana perilaku Rasulullah. Kemudian kalau dikatakan, kalau kita dihadang mereka dengan senjata, maka keluarkan senjata, cabut senjata, kita revolusi berdarah. Ini apa artinya? Itu yang saya maksudkan di sini. Ini udah soal istilah. Itu aja. Terima kasih. Pemirsa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tapi menyalahkan orang lain itu politik. Hubert Humphrey, Wakil Presiden Amerika. Kita reaksi.